Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu wassayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'ihi wa khairi khalqih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlimpah rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang kehidupan dunia dan bagaimana kita mensiasati agar kita tidak terjerumus dalam godaan dunia dan tetap istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan. Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa kehidupan dunia adalah jalan atau jembatan menuju kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia akan mengandung konsekuensi nanti di akhirat. Ketika kehidupan dunia ini kita isi dengan kebaikan, maka di akhirat kelak kita pun akan memetik buah kebaikan. Tetapi ketika di dunia ini kita menanam benih-benih keburukan, maka di akhirat kelak pun yang akan kita petik adalah keburukan pula. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengambil sebuah topik bahwa dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah adalah sebuah kalimat yang populer, terutama ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apa makna dunia adalah ladang akhirat? Seperti yang saya gambarkan dalam awal kajian ini tadi. Dunia ini adalah ibarat kebun. Dunia ini adalah ibarat ladang, di mana kita akan menanam sesuatu di kebun atau ladang itu. Apa yang akan kita petik tergantung apa yang akan kita tanam. Tetapi waktu memetiknya itu bukan sekarang, nanti di akhirat. Itulah kenapa bahwa dunia ini sesungguhnya adalah ladangnya, tapi waktu memetiknya adalah nanti di akhirat. Sehingga dikatakan dunia ini sesungguhnya adalah ladang untuk kepentingan akhirat kita. Kalau yang kita tanam di ladang dunia ini adalah hal-hal yang baik, biji-biji yang baik, tanaman-tanaman yang baik, maka yang akan kita petik, yang akan kita unduh kelak di akhirat adalah kebaikan juga. Tetapi jika yang kita tanam di ladang dunia ini adalah biji-biji yang buruk, tanaman-tanaman yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka akan menjadi pohon yang tidak baik pula, dan pada akhirnya akan membuahkan buah yang tidak baik pula, yang kelak mungkin akan kita unduh. Itulah kenapa sehingga sering disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Para pemirsa sekalian, terkait hal itu, marilah kita melihat beberapa dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menggambarkan bahwa dunia itu bukan tujuan, tapi hanya jalan. Jalan menuju tempat yang sesungguhnya. Jadi tempat yang sesungguhnya yang kita tuju itu adalah akhirat, sementara dunia itu hanya menjadi jembatan yang akan menghubungkan kita ke alam akhirat kelak. Nah, karena itu, kita harus berjalan di jalan yang benar, agar bisa sampai di tempat tujuan dengan baik pula. Dan seperti yang pernah kita terangkan bahwa di dunia ini banyak godaan-godaan yang menipu, yang bisa menjadikan kita lalai, yang bisa menjadikan kita menjauh dari Allah, menjadikan kita lupa kepada akhirat, sehingga kita terjerumus di dalam kemaksiatan yang justru akan membawa kita kepada kecelakaan atau kesengsaraan hidup nanti di dalam akhirat. Nah,
Kita juga sudah pernah membahas bahwa mana yang lebih penting, kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Kalau kita coba bandingkan, maka kalau ditimang-timang, maka kehidupan akhirat tetaplah lebih penting dalam perspektif agama. Kehidupan dunia itu bersifat sementara, sementara kehidupan akhirat bersifat kekal dan abadi. Dan nasib kita yang sesungguhnya adalah nasib kita saat di akhirat kelak. Sementara keadaan kita di dunia itu bersifat sementara. Sehingga kalau toh kita kurang beruntung di dunia, itu bersifat sementara. Begitu juga kalau kita beruntung di dunia, itu pun sifatnya sementara. Karena itu Rasulullah SAW pernah memberikan semacam tamsil. Bagaimana perumpamaan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Anil Mustawrid bin Shaddad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mustawrid bin Shaddad, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bis-sabbabah fil yammi falyandur bima tarji'." Hadis riwayat Muslim. Artinya, demi Allah, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, kecuali seperti seorang itu masukkan jarinya ke dalam laut. Falyandur bima tarji'. Lalu hendaklah dia melihat apa yang terbawa pada jarinya dari air itu tadi. Ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia itu, kalau diibaratkan dengan kehidupan akhirat, adalah seperti ketika kita mencelupkan jari kita ke laut atau ke sebuah danau, dan kemudian kita angkat kembali tangan kita. Air yang menempel pada jari kita itulah dunia. Sementara air yang tersisa di laut itulah akhirat. Dengan demikian, kita bisa katakan betapa dunia itu sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan akhirat. Dunia bersifat sementara, akhirat bersifat kekal. Dan digambarkan oleh Rasulullah tadi seperti halnya kita mencelupkan jari di laut, kemudian ketika jari diangkat, air yang tersisa, air yang menempel di jari itulah ibaratnya dunia, sementara air yang masih berada di lautan itulah akhirat. Nah, kemudian pada hadis yang lain tentang nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, bagaimana seorang muslim itu harus mensikapi kehidupan dunia. Apakah dia harus mengejar dunia sekuat tenaga, atau meninggalkan dunia sama sekali dan mengabaikannya dengan semata-mata mengejar akhirat saja, atau bagaimana? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundakku. Faqala, kemudian beliau Rasulullah bersabda atau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Jadi ini adalah wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Bagaimana kita mensikapi dunia itu? Di mana Rasulullah wasiatnya adalah kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti seorang orang yang asing. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang menyeberang jalan. Apa penjelasan dari perumpamaan ini?
Jadilah kamu orang asing di dunia ini. Artinya, orang asing itu adalah orang yang bukan penghuni tetap, tapi orang yang berada di suatu tempat untuk sementara waktu. Kalau ada orang asing mengunjungi Indonesia, turis asing atau wisatawan asing misalnya, kita sebut dia itu orang asing karena dia bukan penduduk Indonesia. Dia adalah orang yang sedang berkunjung ke Indonesia untuk sementara waktu, untuk beberapa saat. Dan suatu saat nanti, dia akan meninggalkan tempat ini. Itulah orang asing. Dia bukan penghuni tetap di tempat ini. Begitu juga kita di dunia ini. Jadilah kamu seperti orang asing. Artinya, kamu tidak akan menjadi penghuni tetap di dunia ini. Kamu di dunia ini hanya sementara waktu, sesaat, ada batasnya. Kita hidup berapa lama? Mungkin 60-70 tahun, itu rata-rata. Bisa juga kurang dari itu. Terkadang ada juga yang lebih dari itu. Itu tidak seberapa. Dibandingkan satu abad, dibandingkan berabad-abad, dibandingkan usia dunia ini. Sementara sekali. Jadi itulah perumpamaan atau nasihat Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Awabiru sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang menyeberang jalan itu adalah orang yang sekedar lewat melintas jalan untuk sejenak. Bukan tinggal di jalan itu, tapi dia hanya lewat tapi sejenak. Untuk pada akhirnya akan meninggalkan jalan itu karena memang tujuan utama bukan jalan itu, tapi sesuatu yang di samping jalan. Sehingga orang yang menyeberang jalan, disebut menyeberang jalan, itu keberadaannya di jalan tidak tetap. Dia hanya lewat sebentar di jalan, karena yang dia tuju bukan jalan itu, tapi adalah sebuah tempat di seberang jalan. Nah, sama halnya dengan kehidupan dunia ini, kita di dunia ini hidup hanya sementara. Seperti sedang menyeberang jalan. Dan itu hanya sementara, karena tujuan kita bukan di jalan ini, tujuan kita bukan di dunia ini, tujuan kita adalah akhirat. Para pemirsa sekalian, nah terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita arahan bagaimana kita mensikapi kehidupan dunia dan akhirat. Ada sebuah ayat Al-Quran yang sangat baik untuk menjadi pedoman kita tentang bagaimana kita mensikapi kehidupan dunia dan akhirat. Ayat itu yaitu surat Al-Qasas ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Artinya, dan carilah pada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu, kampung akhirat. Perintah yang pertama yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah apa? Agar kita mencari kepentingan kampung akhirat pada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika Allah memberikan kita rizki, rizki kita gunakan untuk mencari kemaslahatan kita di akhirat. Dengan infak, sedekah, zakat, dan sebagainya. Ketika Allah memberi kita kesehatan, kita manfaatkan untuk amal-amal ibadah, termasuk amal-amal soleh yang lain. Sehingga itu menjadi tabungan kita untuk kepentingan akhirat. Ketika Allah memberi kita ilmu, kita juga gunakan ilmu kita untuk kebaikan. Sehingga dengan demikian, semua itu nanti bisa menjadi modal kita, tabungan kita di akhirat kelak. Itulah berarti mencari akhirat pada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya, perintah pertama yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah mencari kemaslahatan kehidupan akhirat melalui nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi setelah itu bagaimana dengan kehidupan dunia? Allah melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kamu jangan sampai melupakan bagian kamu dari dunia ini. Artinya, dalam kehidupan dunia ini kita juga punya tugas-tugas.
kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Jangan sampai untuk kepentingan akhiratmu, kemudian kamu melalaikan kewajibanmu di dunia. Misalnya, di dunia ini manusia butuh hidup, butuh makan, butuh minum. Untuk makan dan minum perlu bekerja, mencari rezeki. Maka bekerja mencari rezeki jangan sampai dilupakan. Karena itu bagian daripada kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Ketika seseorang memiliki keluarga, punya istri atau suami, punya anak dan sebagainya, ini berarti adalah ada kewajiban bagi dia untuk menafkahi keluarganya. Dan itu tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah bagianmu, bagian kita dalam kehidupan dunia. Termasuk tubuh kita juga perlu sehat. Mata kita perlu istirahat. Badan kita juga perlu istirahat. Jangan karena mengejar akhirat kemudian kebutuhan-kebutuhan fisik kita terabaikan. Dan ini pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW pada orang-orang yang terlalu berlebihan dalam ibadah sehingga seolah-olah meninggalkan kepentingan di dunia. Dengan mengatakan, inna li'ainika haqqan, inna li'ainika alaika haqqan, dan seterusnya, inna li badanika alaika haqqan, sesungguhnya matamu itu punya hak atas kamu dan kamu harus memenuhinya. Mata perlu istirahat, perlu tidur. Dan badan kita juga punya hak dari kita, butuh istirahat. Sehingga jangan misalnya kita terus-menerus berpuasa setiap hari sehingga badan kita menjadi lemah dan sakit. Itu berlebihan. Al-ghuluwu fil ibadah. Para pemirsa sekalian, dalam ayat yang lain juga demikian. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Asy-Syura ayat 20 ya. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih. Barang siapa yang menginginkan untuk menanam bagi kepentingan akhiratnya, nazid lahu fi hartsih, maka kami akan tambahkan tanamannya itu. Jadi barang siapa yang mengusahakan diri untuk menanam kepentingan akhirat, menabung demi akhiratnya, maka Allah akan menambah tabungannya itu. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang ingin untuk menanam kepentingan dunianya, Allah juga akan memberinya, tetapi minha, sebagian saja. Jadi kalau kita mengusahakan kepentingan akhirat kita, insya Allah Allah akan menambah tabungan kita itu. Tapi kalau yang kita inginkan hanyalah dunia, Allah tetap memberi, tapi mungkin tidak banyak, hanya sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nabi yang hanya mengejar dunia saja tadi, di dunia mungkin dia dapat sebagian, tetapi di akhirat kelak dia tidak akan mendapat bagian. Surat Asy-Syura ayat 20. Maka yang terbaik adalah menjadi kelompok yang kedua dari dua kelompok ini. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah kelompok yang hanya mementingkan dunia dan mengabaikan akhiratnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201, Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kenikmatan di dunia. Tapi mereka lupa kepentingan akhiratnya. Akhirnya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang berkata atau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Di antara dua kelompok ini, tentu kita semuanya ingin menjadi kelompok yang kedua, yang akan mendapatkan kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan kita terbebas dari siksa api neraka.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian para pemirsa, penjelasan yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Terus ikuti channel kami untuk mendapatkan keterangan-keterangan seputar agama Islam dan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.